Di sini berperan sebagai siapa nih? Saya berperan sebagai Mutia. Enggak dong, sebagai Rido. Sebagai Rido. Kontak terus dia anaknya. Dea Maranti, gokil deh. Pemirsa Silet RCTI, pasca beredarnya video konser Rosa di Malaysia yang disebut mengabaikan Betran, manajemen Diva Indonesia itu tidak tinggal diam. Langkah hukum langsung mereka lakukan dengan mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan akun yang diduga telah melakukan fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan serta kabar bohong. Didampingi kuasa hukum, akun pembuat bakal dijerat dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Hari ini, siang ini, kami telah secara resmi melaporkan pengaduan atau melakukan pengaduan atas beredarnya video hoax atau pemberitaan yang merugikan artis kami atau talent kami. Ini penting kami lakukan karena kami dari manajemen berkepentingan untuk menjaga dan melindungi nama baik dari talent atau artis kami. Kami belum tahu itu akun dari mana. Karena saat ini kami baru melakukan pelaporan pengaduan secara tertulis kepada Mabes Polri atas dugaan tindak pidana melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik serta fitnah ya gitu. Nah, atas hal tersebut nanti penyidik akan mempelajari lebih lanjut, ancaman hukumannya minimal 4 tahun. Ini bukan hanya soal hukum ya. Dalam kesempatan ini kami ingin tegaskan bahwa kita mau edukasi masyarakat begitu. Jadi proses hukum ini yang sedang kita lakukan ini juga agar ada efek jerah. Bahwa masyarakat juga harus cerdas menggunakan sosial media. Karena jempolnya kalau lebih cepat dari otaknya, dampaknya bisa kemana-mana. Seperti yang terjadi di hari-hari belakangan ini. Kabar yang menyudutkan Rosa itu sangat merugikan. Bukan hanya kepada Rosa sebagai pribadi, tetapi Rosa sebagai seorang talent yang terikat kontrak dengan banyak pihak. Untuk itu manajemen melakukan langkah-langkah antisipasi dengan membuat laporan agar tidak terjadi pembatalan kontrak ataupun penalti atas klausul dalam perjanjian yang menyebut Rosa sebagai talent harus menjaga nama baik. Bagi pihak manajemen Rosa, laporan ke pihak kepolisian menunjukkan keseriusan manajemen mendukung Rosa dalam mengejar akun-akun yang menyebarkan kabar tak sedap itu. Nah, bila ini tidak terjadi, resikonya cukup fatal. Pertama, kemungkinan terjadinya pembatalan kontrak. Itu kami hindari. Yang kedua, adalah denda atau penalti yang bisa dikenakan kepada artis atau talent kami. Dan denda atau penalti itu nilainya bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Ini yang kemudian membuat kami melakukan proteksi bersama tim hukum untuk melakukan pengaduan di hari ini. Dan tentu saja kami berharap ini bisa ditindaklanjuti secara cepat dan transparan oleh pihak kepolisian. Titik utama yang kami laporkan adalah akun yang pertama kali memproduksi atau mereproduksi konten yang telah menyebabkan klien kami dirugikan. Ini adanya delik aduan, maka ada laporan pengaduan. Ya. Bagaimana Teh Ocha nanti Ibu Rosa akan datang, pasti akan datang. Kita kan hidup bukan untuk fulfill keinginan orang lain gitu. Karena yang pasti paling tahu tentang hidup kita adalah kita. Paling tahu yang terbaik buat kita adalah kita gitu. Apalagi di zaman kayak media sosial gini, kita harus sering-sering pasang tutup kuping, kadang-kadang ya tutup mata gitu. Karena orang kadang-kadang berbicara seenak-enaknya gitu.
Lalu apa kata Ruben Onsu terkait video yang menyudutkan Rosa yang disebut mengabaikan Betran alias Onyo, putra pertamanya? Dengan pedas, Ruben menyebut si pembuat konten itu adalah orang yang tidak tahu diri. Dia menjelaskan betapa baik dan pedulinya Rosa pada anaknya. Ini saya yakin bukan fans ya, mencoba orang-orang yang sok peduli sebenarnya. Saya mungkin orang yang akan lebih berasa duluan. Tapi kamu tahu nggak? Ya semua yang lovers ini Rosa ini untuk Onyo nyanyi di sana itu saya yang minta loh. Ya, itu saya yang minta ke Rosa langsung. Yang kedua, pada saat berangkat Onyo itu kan nggak sama saya. Di Onyo itu saya titipin juga ada Rosa di satu pesawat itu. Dia yang punya konser, dia yang ketitipan anak, nggak apa-apa. Di pesawat dia ngobrol berdua. Masa semua aktivitas di dalam itu dia Onyo kan bukan tipe yang apa ya sosmed banget gitu. Nah terus dia dari landing sampai di sana aja ya, saya itu delay dari Jakarta sampai sana imigrasinya 2 jam, lama banget. Itu yang ngurusin makan aja Rosa. Boleh tanya deh Bundi, Pak Dida yang ada di sana, yang ngajak dia main sampai nunggu saya datang gitu. Jadi menurut saya gini, itu aja padahal dia yang punya acara, tapi dia nggak ngerasa tuh kebebanan gitu tentang saya titipin anak saya dulu di dia sampai tunggu saya datang gitu. Ya nantilah kita tunggulah kabar berikutnya ya. Oh kalau manajemen supportnya mah support full lah buat Teocha. Ya alhamdulillah Teocha cukup profesional ya. Nah, semoga semuanya baik-baik aja. Gitu. Ruben pun memberikan klarifikasi dan menjelaskan dengan detail kebaikan Rosa pada putranya, Betran putra Onsu. Saat persiapan sebelum konser digelar, Rosa banyak memberikan arahan pada Betran. Bahkan Betran jauh lebih menuruti kata Rosa ketimbang ayahnya. Ruben juga merasa terhormat Onyo dilibatkan dalam konser Rosa, bahkan ditempatkan sebagai artis pembuka. Dengan adanya kejadian ini membuat Ruben sangat tidak enak hati pada Rosa. Lantas, sudah tahukah Ruben bahwa manajemen Rosa sudah membuat laporan atas akun yang membuat konten fitnah itu? Sampai aksi panggungnya sendiri aja itu ntar ya, ini dia yang konser tapi dia sendiri loh yang ngatur ini kanan aja, ini kiri aja, ini aja dia sendiri loh. Dan itu untuk Onyo dia yang turun langsung loh, Oh. Dia yang ngajarin gitu. Dia jadi saya tuh gemes banget gitu, maksudnya gini. Tau gak sih, itu Euphoria kan lagunya lagu terakhir juga ya. Terus Rosanya harus ke band. Gimana sih orang penyanyi terus dia setting sama para pemusik yang banyak itu, Rosa harus kuasai banyak panggung. Aku sih malah lebih gak enak ke Rosanya gitu. Ini diperlakukan bagus banget. Dikasih porsinya, Onyo itu langsung di opening akustikan. Kita ini jiper ya, sampai kata Rosa tuh gini, bisa, anak lu bisa, gue pede banget di opening gue dia. Ini kita aja gak pede, dia pede banget. Onyo sama bapaknya aja nih ya, suruh pakai ear gak mau. Sama Rosa, Onyo pakai ear ya nak, biar Onyo gini, ini. Nurut dia pakai, gitu. Jadi maksudnya gini, hal-hal yang kayak gitu kan sebenarnya yang nggak mesti diceritakan ulang lagi gitu. Bahkan ketika saya landing aja pun saya ngucapin terima kasih Rosa ini. Nggak ada loh gue malah yang gimana.
nggak ada yang gimana, dan seneng banget gitu, girang banget. Cuman ini saya yakin ini bukan lover, ya bukan orang yang menyukai Onyo, bukan. Emang sengaja bikin memecah belah itu. Iya, kalau ditanya aku sih gemes banget gitu, gemes. Dan saya mah dari dulu jika ada yang nyenggol saya nggak usah ngajakin teman-teman yang lain, yuk kita bikin. Nggak, gue mah kalau gue marah ya gue marah aja sendiri, gue bikin laporan ya gue bikin laporan sendiri. Tapi kalau banyak yang support dan dukung ya saya berterima kasih. Kedekatan Ruben Onsu dengan Rosa bukan baru terjadi. Sebagai sesama artis papan atas di tanah air, mereka memiliki kisah panjang tentang pertemanan. Terlihat saat Ruben menyambangi kediaman Rosa di Sumedang, Jawa Barat. Keluarga Rosa menyambut dengan hangat. Bahkan ibunda Rosa memberikan pelukan erat pada Ruben dan menyebut dirinya seperti anak ABG. Aneka hidangan yang dimasak langsung oleh ibunda Rosa melengkapi penyambutan untuk Ruben. Bahkan Ruben sampai nambah makan karena kelezatan masakan tuan rumah. Ini masakan sendiri loh. Ini, ya ampun. Kita makan lagi ya, ya. Kita makan lagi. Ini di rumah Diva ya. Makan di rumah Diva, masakan ibu. Air es aja, Mam. Seandainya saya nggak punya kaki pun nggak ada apa-apa, saya akan terus tetap ada di barisan depan untuk keluarga saya dan istri saya. Syukurnya alhamdulillah banyak yang support, banyak yang kasih semangat. Jadi buat saya kasih semangat dari dia, dari semua banyak orang saya sudah bersyukur. Saya nggak mau mengajak orang untuk membenci, nggak ada. Tapi saya berdiri atas nama anak saya. Hebohnya syukuran tayang perdana sinetron Mahligai untuk Cinta bersama para pemain dan kru. Meninggalkan murkanya manajemen Rosa atas video fitnah yang menyudutkan penyanyinya. Pemirsa Silet RCTI, sinetron Mahligai untuk Cinta telah tayang di RCTI mulai kemarin pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Bersamaan dengan penayangan perdana, seluruh kru dan juga pemain sinetron Mahligai untuk Cinta menggelar syukuran. Dan inilah kekusyuan saat syukuran. Selain tumpengan, mereka juga nobar tayangan perdana sinetron itu. Dan inilah para pemain sinetron Mahligai untuk Cinta yang dikenalkan langsung oleh Dea Anissa. Mas Reno, terima tumpeng dulu. Nggak harus menghancurkan kebahagiaan orang lain. Aku nggak mau nikah sama Rido. Nikah sama Rido. Halo semuanya pemirsa Silet. Aku Dea Anissa, hari ini lagi ada di screening pertamanya sinetron aku, yaitu Mahligai untuk Cinta. Ini perdana tayang, jadi kita ngumpul semuanya hari ini. Ada tumpengan, terus ada pemain lainnya semuanya di sini. Ini ada non aku, ini ada non Putri yang lagi makan. Halo. Ini Ranti, jadi siapa di sini? Putri, lagi. Ada kayak laginya. Tapi di sini putrinya beda ya? Beda. Kemarin Putri Aurora, ini Putri Adriani. Ini ada Ira. Hai Dek. Kenalan dulu. Hai pemirsa Silet, aku Gisel Tamunan berperan sebagai Ira. Ira di sini gimana Dek? Ira karakternya ya ceria, terus dia pembawa kebahagiaan bagi orang tuanya. Kenalan dulu jadi siapa di sini? Oh, aku Hesti Putri, di sini jadi Mira, ibunya Putri. Ini ada juragan aku juga, ini ada juragan istri. Juragan istri. Ini ada Bani, di sini berperan sebagai siapa Bani? Saya berperan sebagai Mutia, enggak dong, sebagai Rido. Sebagai Rido. One take terus dia anaknya. Dea sama Ranti, gokil deh.
Justru saya yang banyak belajar dari mereka berdua. Beneran. Apalagi kalau disuruh nangis cepet banget dia, tiba-tiba udah tes gitu. Kalau gua kan butuh waktu yang lama. Bohong banget. Iya. Gila, Bani disuruh nangis dari kanan kiri. Enggak dong, nggak bisa dong. Dan tayangan perdana sinetron Mahligai untuk Cinta ternyata mampu menguras emosi para penonton. Kisah persahabatan dan percintaan yang dikotori sebuah pengkhianatan berhasil mengaduk-aduk emosi. Lantas apa kata para pemain terhadap karakter yang mereka mainkan? Berpecah. Adik kamu mana? Ada apa, Kang? Itu ada yang hanyut di sungai semalam. Jangan-jangan. Aku sih seneng banget, bangga juga sama hasilnya. Karena perjuangan kita syuting di puncak 5 seminggu itu benar-benar terbayarkan dengan shot-shot yang serius. Terus juga semua pemainnya all out banget, mereka karakternya kuat-kuat juga, maininnya juga keren-keren banget. Jadi aku aja yang nonton tadi endingnya hampir nangis, mereka udah lihat handphone aja daripada aku nangis kan. Padahal aku udah nonton episode 1 sebelumnya, cuman aku bangga banget sih. Untuk putrinya sih beratnya mungkin karena dia adalah kebanggaan papanya, dipercaya banget melebihi kakaknya sendiri. Tapi dia harus membawa aib ke keluarga, hamil di luar nikah, merusak semua cita-cita dan gambar di kepala papanya yang benar-benar visioner gitu ya. Jadi beratnya untuk putri ya itu udah hamil, nggak tahu yang hamilin siapa, dipaksa nikahnya pula sama calon suami sahabatnya sendiri gitu. Nonton tayangan tadi, alhamdulillah semua pemain juga seneng gitu karena capeknya kita, terus air matanya kita, tenaganya kita semua terbayarkan sih lihat tayangan perdana kami gitu. Happy banget, merinding sendiri nontonnya. Terus juga ceritanya nggak pakai lama-lama alurnya gitu kan. Episode 1 aja dari yang awalnya happy tiba-tiba balik semuanya gitu. Kalau Gita ini emang lebih kompor ya, tapi kompornya secara halus. Jadi dia nggak mau dirinya sendiri, jadi dia mengompori orang deh yang praktekin gitu.